Oke, jadi kita mau belajar sama-sama tentang obesitas ya, atau kegemukan. Karena ini sampai hari ini belum ada obatnya. Tapi ternyata obesitas itu sangat berbahaya ya. Gimana cara misalnya? Oke. Jadi ada jaringan lemak di dalam tubuh kita ya, memang khusus ya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk dipakai menghadapi kalau suatu saat kita kekurangan persediaan makanan. Jadi lemak itu akan menjadi cadangan ya. Tetapi ketika makanan itu berlebihan, berlimpah, maka kalori juga akan diubah menjadi trigliserida. Nah, trigliserida kemudian akan disimpan di dalam droplet lipid unilokular atau ruangan khusus ya, berisi lemak yang ada pada jaringan, atau jaringan itu terdiri dari sel-sel lemak, sel adipos ya. Sehingga suatu saat ketika kita butuh energi tapi nggak ada makanan, nggak apa-apa, karena trigliseridanya akan dipecah dengan cepat menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, ini akan menjadi sumber energi oleh berbagai jaringan tubuh. Lalu kita lihat masalahnya itu adalah di obesitas atau kegemukan ya. Jadi lingkungan modern sampai dengan hari ini banyak kali makanan tersedia. Udah banyak makanan, nggak perlu kita banyak bergerak, makanan bisa datang sama kita. Yang penting ada berapa? Uang. Karena kalau ada uang bisa kau isi OVO. Kalau ada OVO-mu bisa kau grab food. Jadi kalau kau grab food nggak perlu kau kemana-mana, datang makanan. Ya. Sehingga apa? Terjadilah kelebihan energi kita. Energi kita dimasuk terus tapi nggak ada, kita bakar. Karena kita nggak perlu ngapa-ngapain, makanannya datang sendiri sama kita. Hebat itu. Ya. Nah, inilah yang akan memicu yang namanya obesitas. Tetapi setiap individu tentunya akan berbeda-beda. Karena apa? Karena ada berbeda-beda genetiknya. Nanti kita lihat genetik itu kenapa beda. Nah, definisi obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan ya, dengan massa jaringan adipos, jaringan lemak yang berlebihan, yang kemudian berdampak buruk terhadap kesehatan. Cara mengukur langsung massa lemak tentunya tidak praktis kita lakukan dalam praktek sehari-hari, sehingga digunakanlah pakai rumus indeks massa tubuh atau IMT. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat ya. Definisi obesitas dan overweight yang berdasarkan body mass index atau BMI ditetapkan berdasarkan hubungannya dengan morbiditas atau penyakit tertentu, dan juga dengan peningkatan mortalitas penyakit tertentu ya. Jadi kalau dia kurang dari 18,5 underweight ya. Normal itu kalau BMI-nya 18,5 sampai 24,9, overweight kalau 25 sampai 29,9 ya. Obes lebih dari 30 ya. Jadi kalau bapak sekarang masih di overweight ya, ya cocok kan? Overweight kan? Iya. Gak usah takut yang bilang iya, gak aku apain. Nah, makanya semangat aku belajar ini, supaya semangat lagi aku bisa turun berat badan. Nah, tapi ada keterbatasan pakai BMI ya. Definisi ini sebenarnya berasal dari penelitian pada populasi kulit putih di negara barat. Bukti terbaru menunjukkan hubungan antara BMI dan outcome atau luaran kesehatan yang berbeda. Ternyata pada kelompok etnis lain dia beda. Kecenderungan outcome-nya bisa saja lebih buruk kalau BMI-nya lebih rendah. Jadi makin kurus kalau di negara lain bisa saja lebih tidak sehat. Ya, jadi karena dia pakai ini, hasilnya ini dari Amerika ya. Ini tadi ya, BMI-nya berapa ya. Nah, pada individu dengan massa otot yang besar, jadi kalau ototnya banyak, BMI bisa jadi overestimasi, jadi salah dia.
seolah-olah lemak tubuhnya yang banyak, padahal yang banyak adalah otot. Jadi kita nggak bisa pakai rumus BMI kalau orangnya berotot banyak. Nah, gitu ya. Pada BMI yang sama, wanita umumnya memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi dibanding dengan pria, ya. Jadi itu bedanya perempuan dan laki-laki. Secara distribusi lemak tubuh, respon jaringan lemak ya terhadap kelebihan nutrisi yang kronis itu pasti berbeda setiap orang, nggak sama. Jadi jangan lihat orang lain. Kalau perempuan lebih banyak lemaknya disimpan di subkutan, daerah bokong, paha, dan lengan atas. Sementara kami laki-laki cenderung lemaknya di dalam perut, intraabdominal, atau di bawah kulit, di daerah perut. Ya, jadi intraabdominal itu di sekitar usus-ususnya itu berlemak semua tuh. Ya, ya. Lalu kalau dia dilihat dari pengukuran rasio pinggang dan pinggul, waist to hip ratio, wanita itu lebih dari 0,9, sedangkan pria lebih dari 1,0. Rasio ini terlepas dari derajat obesitas dan dia berhubungan dengan risiko kesehatan seperti DM tipe 2 dan dislipidemia. Ini kalau kita mau hitung berdasarkan waist to hip ratio, ya. Nah, kita lihat epidemiologinya, data di Amerika Serikat, ya. Survei tahunan oleh N. Hannes mencatat prevalensi obesitas di Amerika Serikat. Tahun 2017 sampai 2018, 42,4% orang dewasa di atas 20 tahun itu sudah mengalami obesitas tanpa perbedaan bermakna antar kelompok usia. Prevalensi tertingginya pada non-Hispanic Black 49,6%, diikuti Hispanic 44,8% dan non-Hispanic White kulit putih yang non-Hispanic 42,2% dan non-Hispanic Asian 17,4%. Kelompok Asia di Amerika Serikat sangat heterogen. Ada Asia Timur, ada Asia Selatan, komunitas Filipina, ya. Risiko obesitas dan komplikasinya dapat berbeda antar subkelompok. Secara umum, prevalensi obesitas itu lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Dengan wanita kulit hitam memiliki prevalensi tertinggi. Jadi udah perempuan, kalau di Amerika sana orang kulit hitam paling tinggi lah dia, paling gampang kena obesitas ini, ya. Secara waktu dari mulai tahun 76 sampai tahun 1980 yang mengalami obesitas itu kira-kira 14,5%. Tapi sekarang 2017 sampai 2018 meningkat sampai 3 kali lipat, ya, dalam 40 tahun ini, ya. Makanya makin banyak penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Data global WHO sejak 1975, prevalensi obesitas dunia itu meningkat 3 kali lipat. Dan tahun 2016 1,9 miliar orang dewasa lebih yang usia di atas 18 tahun itu mengalami overweight, ya, belum obesitas tapi sudah overweight, dan 650 juta diantaranya obesitas. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, ada yang sehat, ada yang enggak, ya. Ada orang yang gemuk terus itu tapi sehat aja dia. Jadi kalau kita lihat nanti kaitannya dengan otak manusia, ya. Jadi kalau dia makan terus tapi stres juga, nggak imbang gitu. Artinya ada orang makan itu kan menyenangkan kan. Kalau dia makan hilang stres, ya kan. Pernah merasakan? Kalau udah makan enak kita nggak stres kita. Nah, kalau orang udah makan enak tapi tetap juga stres, nah inilah yang sakit itu kalau kulihat, ya. Jadi diukur nanti dia tensinya tinggi, diukur nanti gulanya tinggi. Tapi ada juga obesitas yang lain, santai-santai aja dia, nggak sakit ya, tensi bagus, gula bagus, tapi obesitas. Nah, jadi kemungkinan besar di situ. Jadi makanan yang dia makan cukup untuk dia membuat tidak stres. Nah, oke, ya. Jadi data global dari WHO tadi 39% orang dewasa overweight, 13%-nya obesitas. Sebagian besar populasi dunia kini tinggal di negara dengan mortalitas akibat overweight, obesitas lebih tinggi dibandingkan dengan underweight. Jadi faktanya angka kematian itu lebih tinggi risikonya pada yang overweight dan obesitas, ya, dibandingkan dengan yang underweight. Kalau pada anak, hubungan BMI dan massa lemak bervariasi sesuai usia dan maturasi pubertasnya, ya. Jika disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin,
BMI tetap menjadi indikator yang cukup baik. Cut off-nya disebut overweight kalau dia lebih dari 91 persentil ke 91 obesitas, itu ada tabelnya nanti ya. Gak usah sampai di situ dilihat, gak apa-apa. Intinya tahun 2019 ini mengukur apa namanya itu? Anak, tabel anak itu ya. Tahu kan? Pernah, udah pernah kan? Nah, jadi aku nggak pernah pandai, kalian yang pandai itu. Di persentil berapa dia? Berdasarkan umur dan berat badannya ya kan? Kalau dia lebih dari di atas garis persentil ke 91 berarti udah overweight. Kalau lebih lagi dia di atas persentil 99-nya berarti udah obesitas anaknya. Nah, jadi jangan bilang kalau ada anak-anak gemuk lucu ya. Nah, bilangnya obesi. Ih, lucu kali. Obesitas. Dah. Nggak ada cerita ya. Jangan kita menjadi dokter tapi kita pula yang melegalkan obesitas jadi nggak penyakit gitu ya. Nah, tahun 2019 38 juta anak ya, kurang dari 5 tahun udah mengalami overweight ataupun obesitas. Bayangkan itu ya. Tahun 2016 340 juta anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun itu mengalami overweight dan obesitas. Jadi mungkin kalaupun sekarang ada program MBG, ya perlu juga sekalian kita suluh gitu. Jangan makan aja gitu. Nah, kalau ini udah gemuk, dikasih lagi terus yang tinggi kalori, tinggi protein, tinggi lemak, semua tinggi. Lama-lama dia obesitas. Ya, karena udah over gizi yang masuk ya. Jadi memang benar bagus, tapi kita juga harus melihat ya, mempertimbangkan. Nah, diskusi mengenai obesitas itu sering berfokus pada pilihan setiap individu. Jadi setiap orang bebas mau makan banyak, mau makan dikit, itu urusan dia memang. Ataupun adanya suatu lingkungan yang obesogenik, lingkungan yang gini cenderung buat kita itu gampang gemuk ya. Jadi kalau rumah kita dekat dengan restoran-restoran yang murah, enak pula, ya, udah murah, enak pula, pelayannya baik pula, jadilah kita obesitas. Itu namanya obesogenik. Atau kita punya teman yang obesogenik, yang memang dia senang kali makan. Pokoknya tiap jumpa dia bisa tahu tuh, makanan hari ini enak kali, semalam makanan menyala katanya. Itu obesogenik dia. Jadi kau perlu bilang, janganlah kau obesogenik sama aku mau diet, bilang. Bahaya bilang. Namun penting diingat ya, bahwa jumlah energi yang tersimpan di dalam tubuh itu ada kontrolnya ya, dikendalikan oleh mekanisme homeostatik fisiologis yang sangat esensial ya bagi kelangsungan hidup. Jadi tubuh kita itu sudah ada sensor-sensornya. Nah, inilah yang nanti kita coba pahami ya bersama-sama. Nah, ada eksperimen klasik ya pada tahun 40-an ditunjukkan bahwa hewan pengerat itu ternyata bisa mempertahankan tingkat lemak tubuhnya, tikus ya. Setelah periode pembatasan atau kelebihan kalori, ketika dia dikasih lagi diet bebas, ternyata mereka akan makan lebih banyak atau lebih sedikit hingga kembali ke status sebelumnya. Jadi balik lagi gitu. Ini pada hewan pengerat itu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang orang ikut program diet, ya kan? Selesai program dietnya, ya selesai juga, balik lagi dia ke titik awal, ya kan? Contohnya bapak lah. Jadi udah coba dulu. Namanya TR19 ya, TR19 ya. Sesuai dengan harganya 19 juta paketnya. Pernah laku dulu kurus, nggak tahu kalian pernah sadar atau enggak, ya kan? Tapi ternyata setelah habis itu programnya, ya balik lagi gitu. Kita pikir bisa suka-suka kita gitu ya. Ternyata nggak bisa ya. Nah, ini kita lihat bagaimana tubuh meregulasi keseimbangan energi ya. Dan yang mengatur itu ternyata di dalam otak. Pengaturnya adalah hipotalamus. Jadi perlu diingat, hipotalamus kita itu sebenarnya adalah seperti perasaan kita. Punya perasaan. Nah, kita nggak bisa menentukan perasaan secara langsung. Perasaan itu semua ditentukan secara tidak langsung. Dari apa? Dari otak besar, korteksnya. Karena ada thalamocortical pathway. Jadi apa isi korteks? Isi korteksmu adalah memori.
ingatan. Jadi orang yang ingatannya banyak tentang makanan, pasti dia kemungkinan besar obesitas. Ya, nanti siapa mau coba pakai penelitian ini, silakan. Ya, kamu mau tahu orang yang obesitas, apa yang paling cepat dia gambarkan? Bapak nggak bisa gambarin sekarang gitu, tapi secara logikanya korteks cerebri seseorang itu berisi memori. Jadi kalau memorinya banyak makanan enak, dia pasti cenderung obesitas. Tapi ada sebaliknya ini. Dia punya memori makanan enak, tapi kurus, pasti dia sakit asam lambung. Nah, tuh. Ya. Memorinya banyak makanan enak. Dia suka makanan, aku suka ini, aku suka itu, aku suka itu, tapi kurus. Ya, dia sakit asam lambung dia tuh. Coba, ini siapa yang sering kamu asam lambungnya? Coba pikirin yang aku bilang ini. Ya, karena dia suka makanan tertentu. Harusnya ketika kita makan itu, nanti kita lihat di sini perilaku makan itu akan menaikkan dopamin, nah semua itu. Lalu asam lambungnya jadi nggak naik. Dilarang. Ya, tapi pengen. Ah, gitu ya. Itu sakit asam lambung kayak gitu, ya. Jadi bukan salah obat yang nggak sembuhkan, karena memang obat nggak bisa sembuhkan. Asam lambung itu sakitnya di memori ini, ya, di memorinya yang sakit. Karena yang di memorinya makanan, banyak makanan yang dia suka tapi dia nggak bisa makan. Apakah karena dilarang atau karena nggak punya Nah, itu. Aduh, minta ampun. Oke, hipotalamus itu sebagai pusat integrasi ya di otak kita ya, relay. Relay artinya sebenarnya semua sel-sel di otak ini saling terhubung semua, terkoneksi. Di korteks kita itu ada 2 ya, di situ ada sensorik. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu sensornya di situ, dan dia terhubung dengan motorik kita sehingga kita bisa angkat tangan segala macam. Lalu apapun data yang ada di dalam korteks kita akan dikirim datanya ke hipotalamus melalui thalamocortical pathway. Jadi memori yang kamu simpan akan dikirim ke talamus. Berarti kalau kamu ingat banyak pelajaran, pasti kamu bahagia di sini. Sebaliknya, ketika memorimu tentang pelajaran, pasti kau stres setiap hari. Karena kamu tahu di sini mau belajar. Sebenarnya kamu mau belajar. Tujuan belajar itu sebenarnya adalah mengisi memori, tapi nggak ada isinya. Sehingga kau menjadi bingung. Aku mau belajar di sini, tapi kok nggak ada memoriku tentang fisiologi ini, anatomi ini, gimana itu? Ya stres kan? Nah, di mana salahnya? Ya salahnya karena kamu tidak melakukan apa yang harus dikerja, yaitu belajar. Jadi kalau kita udah mencintai belajar, sebenarnya nggak sakit asam lambung. Jadi salah satu lagi tadi nanti ya, yang sakit asam lambung adalah yang belum mencintai belajar. Yang bagi dia belajar itu masih terpaksa. Ya, tapi kalau belajar itu dia cintai ya. Contoh ini bapak kerjanya Pak hari ini misalnya dari semalam, bisa nggak lapar aku ngerjakan ini? Sibuk aja, karena senang. Tapi udah siap nanti baru terpikir. Ya, tapi kalau pas ngerjainnya bisa kita nggak berhenti 3 jam, 4 jam kita kerjain aja gitu. Dan kita senang karena memang yang mau kita kerjakan adalah memasukkan memori tentang pelajaran kita itu, ilmu itu ke dalam otak ya. Jadi hipotalamus akan menerima dan mengintegrasikan sinyal mengenai apa? Cadangan nutrisi. Jadi di otakmu sekarang udah tahu ada nggak makanmu nanti malam. Di otakmu sekarang udah ada, nanti aku makan misalnya di warkop. Udah ada itu. Jam sekian nanti udah di setel. Atau nanti malam aku makan GoFood lah. Aku pengen GoFood. Atau kamu udah tahu mau makan apa nanti malam, betul ya? Gak usah nanti malam, kadang-kala besok pagi pun udah kita memori di otak kita. Besok pagi aku makan ini. Belum pun makan malam ini, besok pagi dia tahu dia mau makan apa. Dan satu-satunya memori yang gak ada di otak kita, bisa aku pastikan adalah kalian tidak pernah menetapkan jam berapa kalian mau belajar. Itu miris. Itu miris. Kita mahasiswa, tapi kita gak tetapin jam berapa. Yang kita tetapkan apa yang mau
jadilah sudah. Asam lambung yang naik. Karena kamu pengen makan nanti, tapi mungkin besok ada tugas yang harus kamu kerjakan. Akhirnya apa? Oh, sibuk dikerjain. Oh, tapi ternyata tadinya udah termemori di sini mau makan. Dia sebenarnya mau makan, tapi dia terpaksa mengerjakan learning issue. Hah? Tolong dimonitor ketua bilang, ya kan? Itu kondisi lagi gacor ini bilang. Kau kirim dulu makanan ke kosku. Lalu di situ ada jenis makanan. Lihat, tadi udah aku bilang ya. Jadi di dalam hipotalamusmu itu udah ada memori jenis makanan, udah ada. Kau mau apa? Ya. Lalu di situ ada segala input sensorikmu. Ya, semua yang kau rasakan, kau lihat, ya kau alami, itu semua tersimpan di dalam memori di otakmu itu, ya. Dan itu dihubungkan ke hipotalamus. Lalu di situ ada kognitif, ya, kau proses berpikir di situ. Kalau yang kau pikirkan itu seperti yang kau harapkan, maka kau akan senang. Kalau yang kau pikirkan itu bertolak belakang, kau stres sendiri. Paham ya? Jadi otak manusia itu bisa nyimpan data bukan hanya banyak. Memori otak manusia bukan hanya menyimpan data yang banyak, tapi kabar buruknya adalah, ini kabar buruk ini, dia bisa menyimpan data yang berlawanan bersamaan. Jadi kalau kau simpan data apa yang Bapak bilang berlawanan dengan data yang dibilang temanmu, kamu simpan dua-dua di sini. Kata Bapak itu kayak gini, kata kamu kok kayak gini. Sampai datamu sendiri pun bisa kau simpan. Kau nggak perlu dengar apa kata orang, kau boleh nggak peduli dengan kata siapapun, kau bisa simpan data itu di otakmu. Terdapat 3 data yang berlawanan. Bayangkan. Dan itu akan membuat otakmu akan terus bekerja. Dia nggak bisa diam, dia nggak bisa tenang. Oke. Lalu oksigen di otakmu habis, dihabisin sama otak. Akhirnya kau lemas terus badannya. Kenapa badanmu lemas? Karena otakmu kekurangan oksigen. Kenapa kurang oksigennya? Tuhan nggak kurang kasih kau oksigen. Kamu habisin sendiri di dalam kepala. Kerjanya cuma mikir, iya, kerja. Bayangin itu. Tapi lalu kita bilang, kok aku capek ya? Hah? Aku lemas nih Pak, gak bisa kerja. Lu bukan gak bisa kerja gitu. Kau tuh cuma mikirnya nolak-nolakan itu di otak nih. Aduh ya. Jadi kalian harus rajin-rajin kalian ikut kalau Bapak buat live yang orang naik bicara, ya. Karena itu gratis, ya. Tapi gratisnya itu tujuannya sebenarnya ada. Kita akan mendapatkan gambaran. Bapak selalu bilang boleh naik live yang gratis kalau kamu kesulitan keuangan. Bapak sedang mencari gambaran apa yang terjadi dalam otak manusia ketika dia kekurangan uang atau kesulitan ekonomi. Oh, beda pola otaknya. Tapi Bapak juga tahu ada orang yang punya uang banyak tapi stres juga. Dia kita suruh kasih berobatnya yang berbayar gitu. Itu beda. Tapi sama-sama akhirnya adalah stres yang berlebihan. Nah, itu penyakit ini, ya. Oke. Nah, lokasinya hipotalamus itu sebagian berada di luar blood-brain barrier. Itu seperti yang ditunjukkan di warna hijau itulah ya. Jadi dia gampang menerima hormon-hormon ya dari seluruh tubuh manusia, itu kemudian diintegrasikan masuk ke dalam hipotalamus kita. Nanti kita lihat hormon-hormon itu dari usus, dari lambung itu keluarkan hormon semua, ya. Nah, kita lihat beberapa peran hormon-hormon yang utama. Yang pertama leptin. Jadi ini adalah hormon peptida yang diproduksi oleh sel lemak. Ya, jadi sel lemak kita itu memproduksi hormon. Misalnya laki-laki sel lemaknya di perut dia punya produksi bisa menghasilkan leptin, ya. Ini akan meningkat kalau cadangan lemaknya menurun, ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadinya lemaknya udah berisi terus
berkurang isi lemaknya, dia akan melepaskan leptin. Meningkat sering bertambahnya cadangan lemak. Kalau udah terisi lemaknya, leptinnya akan meningkat. Ya, tapi kalau kemudian lemak kita berkurang, misalnya puasa, karena waktu puasa kan kita nggak masukkan makanan tambahan, dia akan pakai dari trigliserida tadi, maka leptinnya itu akan kemudian menurun. Ya, ketika seseorang dibatasi kalorinya, maka kadar leptinnya akan turun lebih cepat dibandingkan dengan hilangnya lemak. Jadi kalau kita larang dia makan kalori, jangan makan manis gitu ya, maka kadar leptinnya akan turun. Sehingga nanti kita lihat orang yang leptinnya rendah atau jumlah reseptor leptinnya sedikit, ini akan mengalami obesitas berat sejak usia dini. Karena orang yang kekurangan leptin itu akan hiperfagia, kuat kali dia makan. Oke, jadi lihat orang kuat makan, kamu harus pikirkan leptinnya sedikit. Kalaupun dibilang leptinnya sedikit, mana mungkin leptinnya sedikit? Itu perutnya besar banget, itu lemaknya banyak. Kan nggak mungkin sedikit kan? Berarti yang sedikit reseptornya di otak, reseptor leptinnya yang dikit. Oke? Sehingga dia nggak bisa menahan makannya, mau makan saja. Dah, ya, yuk. Aku pun sadarnya aku. Mana mungkin ku bilang leptinku rendah, orang masih ada sel lemakku. Leptinku pasti banyaknya ini sebenarnya, tapi reseptor di otakku agak-agak sedikit, sehingga aku bisa makan banyak. Aku berdoalah, Tuhan, buatlah leptinku rendah dan reseptornya juga sedikit, banyak gitu, ya, supaya bisa bekerja leptin yang sedikit itu, supaya aku nggak selera supaya aku bisa turun berat makanya itu doa aja juga gitu. Jadi kalau kita berdoa pun kita harus tahu apa yang meminta sama Tuhan. Nanti Tuhan bingung, kamu mau buat apa? Iya Tuhan, kuruskan badanku. Mana bisa ku kuruskan badanmu, kata Tuhan. Tuhan udah ciptakan di badanmu itu ada hipotalamus. Dia nggak bisa sentuh-sentuh hipotalamusmu itu loh. Kalau Tuhan sentuh hipotalamus langsung mati kita. Dia udah ciptakan di situ ada sensor segala macam. Kamu bertanggung jawab atas hidupmu gitu. Jadi kalau Tuhan ciptakan kamu bebas, merdeka. Tapi tanggung jawab. Yes, gitu ya. Nah, penurunan leptin. Jadi kalau leptin itu berkurang, itu akan menjadi stimulus kuat untuk makan. Jadi ketika leptin di darah kita menurun, kita akan cari makan. Mau makan kita ya. Sehingga ini akan menjelaskan fenomena yang disebut dengan rebound overeating setelah kita diet atau puasa. Jadi kita puasa 3 hari betul, turun berat badan. Tapi lewat dari setelah kita bilang aku udah stop puasa, leptinnya tuh langsung ngejar itu. Dihajar kita, ya. Jadi leptinnya itu habis dia karena udah gini, udah kita nggak makan kan lemaknya udah habis, jadi leptinnya memang udah turun banget gitu. Ya, sehingga apa? Tidak ada lagi yang menekan kita untuk tidak makan. Memang kita mau makan. Lihat ya, jadi hafal, leptin turun, maka itu akan membuat kita pengen makan. Dan leptin itu diproduksi oleh sel lemak gitu. Jadi ini harus dibaca berulang-ulang kalau mau cepat hafal, ya. Dan yang perlu hafal itu tentunya adalah mahasiswa. Karena mahasiswa yang uji, ya, nggak tahu aja gitu. Karena pasti pertanyaan kan tinggal itu aja, leptin yang turun atau leptin yang naik ya, yang buat selera makan ya, gitu pertanyaannya ya kan. Salah pilih ya salah lah jawabnya kan. Itu. Nah, lalu ada hormon yang dihasilkan oleh gaster dan juga usus. Yang pertama ada CCK atau cholecystokinin, itu diproduksi oleh lambung. Lalu yang kedua ada GLP-1 atau glucagon like peptide 1, dan juga GIP atau gastric inhibitory polypeptide yang dihasilkan usus halus. Lihat, lambung menghasilkan hormon, usus halus menghasilkan hormon,
Namanya juga ada PYY, peptide YY dan oksintomodulin dihasilkan oleh usus besar. Wah, ya. Ini kemudian akan dilepaskan ketika seseorang makan. Jadi kita udah makan, masuk ke lambung, keluar CCK. Ya, masuk dia ke usus halus makanan kita, keluarlah GLP-1 dan GIP. Ya, masuk dia ke usus besar, keluar dia PYY dan oksintomodulin. Wah, keren ya. Hebat. Jadi gitulah, hebat yang buat. Hah? Siapa yang buat ini? Iya, Tuhan, amin. Awas stres. Yang akan dilepaskan saat makan, dan ini yang membuat kita merasa kenyang. Jalurnya itu melalui saraf vagus dan juga melewati batang otak. Nah, ini bicara sistem saraf parasimpatik, ya. Lalu ada namanya insulin dan amilin. Ini diproduksi oleh pankreas. Kapan dia diproduksi? Itu setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau protein. Dan ini akan memengaruhi neuron atau saraf yang tugasnya mengatur energi. Ya, jadi bicara tentang energi, kita rasa lemaskah, rasa kuatkah? Ini juga berperan, ya, insulin dan amilin, ya. Nah, peran hormon yang lain yaitu contohnya sistem POMC atau melanokortin, ya. POMC ini diekspresikan pada populasi neuron atau saraf yang berada di hipotalamus daerah yang tertentu. Nama peptidanya ada alfa dan beta MSH. Ini bekerja pada reseptor MC4R. Ini mengatur asupan makanan dan juga mengatur produksi energi. Jadi kita makan, lalu dia dorong kita untuk mau olahraga atau dorong kita untuk aktivitas. Ya, itu kerja dari si alfa beta MSH. Kemudian ada gamma MSH. Bekerjanya pada reseptor MC3R. Ini supaya tumbuh kita itu ke arah atas, ya, tidak mengembang gitu, ya, sehingga dia akan mendistribusi makanan itu ke jaringan ototnya. Lalu ada hormon yang menghambat inhibisi, ya. Neuron lain akan menghasilkan AGRP, NPY, bahkan neurotransmitter inhibitoriknya itu GABA namanya, di mana AGRP akan menonaktifkan reseptor melanokortin. Ya, ini akan menghambat, ya. Lalu kemudian leptin akan menekan asupan makanan dengan cara menstimulasi neuron POMC. Jadi makin banyak leptin, makin gak selera makan. Makin sedikit leptin, makin kuat dia makan. Karena leptin itu diproduksi oleh sel lemak. Jadi leptinnya tinggi kalau sel lemaknya banyak. Harusnya, harusnya orang yang sel lemaknya udah banyak, leptinnya banyak, harusnya dia nggak selera lagi Tapi karena reseptornya itu tadi di otaknya kurang reseptor leptin ini, sehingga nggak kerja. Dia selera terus makan, terjadi hiperfagia, makan terus. Mungkin juga bukan reseptornya juga, Pak. Iya sih memang. Karena faktor orang mau makan itu tadi kita bilang. Karena untuk mengobati rasa stres, dia cari makanan enak, sehingga reseptor leptin pun nggak mempan lagi. Yang penting gua senang. Nah, lalu muncul larangan, jangan kau makan itu. Terpaksalah dia memakannya, tapi disimpannya di memorinya. Nanti kalau kau makan, sakit perut kau, ya kan? Maka kalau dimakannya, sakitlah perutnya. Tapi kalau dia nggak makan, sakit juga perutnya. Dua-dua. Karena otak manusia tadi kerjanya seperti itu, ya. Karena adanya hipotalamus, ya. Jadi kalian harus bisa sangat mengenali hipotalamus kalian supaya bisa ngobatin pasien. Nah, dan kemudian menghambat neuron NPY dan AGRP. NPY itu neuropeptida Y, AGRP itu namanya agouti related peptide.
Jadi signifikansi klinisnya apa? Keseimbangan energi manusia itu sangat sensitif karena sistem ini. Kalau terjadi mutasi genetik, jadi reseptor itu persoalannya adalah terjadi mutasi genetik di situ, sehingga dia tidak bekerja reseptornya. Pada salah satu salinan gen MC4R itu akan menyebabkan kecenderungan hiperfagia, sehingga seseorang mengalami peningkatan berat badan. Jadi lihat orang obesitas, kamu boleh lihat dia jangan-jangan ada perubahan genetik, ada gangguan gen ini, abang ini kok gendut kali ya kan? Atau kamu boleh lihat juga ya sudahlah, mungkin udah lama dia stres, nggak ada lagi obat stresnya kecuali jangan kau larang Kalau kau larang orang makan, apa yang terjadi? Enggak lah. Siapa yang mati? Yang larang yang mati. Marah dia sama kita. Dia pada peduli. Yang dia tahu dia rasa enak, dia makan terus. Kalau kau larang, kau lah dilawannya jadinya. Jangan. Jadi jangan larang-larang orang. Ya, itu pelajaran. Jangan larang-larang orang. Karena setiap orang punya hipotalamus. Hipotalamus ini akan membuat otak itu nggak mau dilarang, otak itu nggak bisa disuruh-suruh, otak itu nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kecuali kita buat gini, otak itu menjadi ketergantungan sama kita. Nah, aku bisa suruh kalian apa aja. Kalau aku berikan apa saja yang kalian mau, pasti kalian mau suruh. Tapi kalau aku nggak ada kasih apa-apa sama kalian, kenapa lu Pak Joseph? Gitu ya kan? Sakit lu ya gitu ya. Itu otak manusia seperti itu karena ada hipotalamus. Ini dia hipotalamus. Jadi hipotalamus kita itu terhubunglah yang pertama ke jaringan lemak. Bayangkan. Jadi orang kalau obesitas ada jaringan lemak di perutnya, hati-hati kalian. Terhubung itu ke otaknya. Jadi kalau lihat orang obesitas, awas-awas ya. Lalu terhubung dia ke lambung melalui hormon grelin, ya. Terhubung dia ke leptin, ke jaringan lemak melalui dengan hormon leptin. Lalu ke usus halus dengan hormon GLP-1 dan kolesistokinin, ke usus besar dengan PYY dan OXM. Jadi kalau udah terisi makanan di sini, set dia kirim. Kenyang bos katanya. Nah, apalagi kalau udah penuh ini usus besarmu, karena misalnya belum buangan besar kita, kan berarti meningkat nih tekanannya kan? Dia akan kirim sinyal ke otakmu. Dikasih makan apapun kok bisa nggak mau. Padahal itu makanan kesukaanmu. Kenapa? Karena dia mengirim PYY dan OXM. Dia akan menghambat selera makanmu. Kau akan berpikir nggak mau aku makan gitu. Ya. Jadi cara orang gemuk itu supaya bisa nggak makan cuma satu, ya, dia harus konstipasi. Hanya konstipasi lah yang membuat dia nggak makan. Dia stresnya di situ aja tuh. Kalau udah nggak dia stres. Itu udah sakit dia tuh. Dia pasti datang berobat samamu. Kau kasih obat pencahar. Kau kasih dulu kolak, itu dia senang nanti sama kau. Waduh dokter, enak kali perutku, udah terima kasih dokter katanya. Kenapa? Karena ini terisi penuh usus besarnya, kolonnya, ya, gitu. Ini lambung ya. Lah lambung ini juga itu tadi apa? Mengirim grelin. Maka lambung itu nggak bisa kosong. Ketika lambung itu kosong, itu grelinnya pasti akan terpengaruh. Nanti kita lihat grelin itu ngapain. Ya. Oke. Lalu pankreas kita terhubung melalui hormon insulin dan amilin yang ke otak juga. Jadi bayangkan itu insulin. Ya. Makanya kita rasa ngantuk ketika kita makan makanan yang manis dan yang berlemak karena si insulin dan amilin. Itu selalu ngantuk. Jadi ya kalau kita mahasiswa sebenarnya nggak dianjurkan makan siang sebenarnya. Kami dulu hampir nggak pernah makan siang, cuma karena nggak punya uang kan gitu kan. Ini kan tawaran makan siang kan banyak kali ya kan. Makan yang dianjurkan itu sebenarnya pagi. Kenapa? Karena udah kosong malam, udah puasa dia. Jadi pagi kalau bisa makan dulu.
supaya mengisi energi cepatnya. Karena kita harus berangkat dari rumah kita ke kampus, harus ada energi cepat di situ. Tapi kalau udah nyampe kita di kampus, itu udah cukup. Kan kita cuma ngapain? Duduk. Kan cuma duduk kita mahasiswa. Jadi kita nggak perlu makan sebenarnya siang-siang, ya. Lalu kalian akan rasakan setelah makan siang, kalau masuk kayak sekarang, yang makan tadi sekitar jam, kita tadi masuk jam berapa? Jam 3 nih ya. Yang tadi makan siang jam 1 ada? Ada ya? Berarti kalau tadi jam 3 udah lewat ngantuknya, sekarang udah nggak ngantuk. Tadi jam 3 itu masih ngantuk itu. Untung belum nyampe aku kan. Maka sengaja aku nyampe jam 3:20. Biar lewat dulu ngantuk orang ini. Kalau sekarang kau susah ngantuk. Kenapa? Karena udah habis, insulin dan amilinmu udah habis. Udah turun dia. Udah selesai kerjanya, ya. Gitu. Oke. Nah, ini fisiologi penyimpanan nutrisi dalam jaringan adipos. Kalau dikatakan dia kelebihan energi, ya. Ketika asupan energi itu melebihi pengeluaran energi. Sebagian kecil kelebihan energi akan disimpan sebagai glikogen, ya, di hati dan di dalam otot rangka. Jika ketidakseimbangannya lebih banyak, maka tubuh akan menyimpan energi berlebih dalam bentuk triasil gliserol atau kita sebut trigliserida. Nah, apa bedanya trigliserida dengan glikogen? Trigliserida lebih efisien karena dia tidak memerlukan air pendamping. Saat di metabolisme, trigliserida akan menghasilkan energi lebih dari 2 kali lipat per gram dibandingkan karbohidrat. Ya, jadi tujuan penyimpanan itu adalah supaya ketika kita tidak ada makanan, maka trigliserida itu harus disimpan secukupnya di dalam sel lemak kita. Tapi pada faktanya dunia ini sedang baik-baik saja karena makanan tetap cukup, sehingga kamu tidak perlu menyimpan terlalu banyak trigliserida. Nah gitu. Tapi dia berbanding terbalik, faktanya jadi terbalik. Ya karena banyak makanan lah Pak, jadi enak. Akhirnya trigliserida kita banyak tersimpan. Gitu ya. Nah kalau dia disebut kelebihan energi, maka yang disebut dengan sel lemak atau adiposit itu memiliki organ khusus, yaitu droplet lemak unilokular yang menyimpan trigliserida dalam satu lapisan fosfolipid. Nah, droplet ini mengandung komponen enzim yang diperlukan untuk sintesa dan pemecahan trigliserida secara cepat sesuai kebutuhan metabolik. Tidak ada jenis sel lain yang dirancang khusus untuk menyimpan lemak dengan aman. Jadi yang bisa menyimpan lemak hanya sel lemak. Sehingga ketika lemak berada tidak pada tempatnya, itu dia, akan banyak konsekuensi buruk obesitas terjadi, bukan karena lemak berlebih di dalam sel lemak, tetapi karena sel yang non profesional gitu. Sel yang tidak seharusnya menyimpan lemak, malah dia menyimpan lemak. Contohnya misalnya fatty liver, contohnya misalnya jantungnya banyak lemaknya, contoh misalnya lemaknya di dalam dinding pembuluh darah. Itu salah tempat. Kalau tempat yang seharusnya memang Tuhan ciptakan itu di dalam adiposit, tapi karena manusia gitu, ya, apa? Ada yang stres, ada yang rakus, ada yang tak tahu diri. Ini manusia nggak tahu diri. Dipaksalah semua tersimpan di dalam sel yang seharusnya tidak bisa menyimpan lemak. Ya, nah perubahan saat berat badan meningkat apa? Yang pertama, jumlah lemaknya dalam tiap adiposit pasti bertambah. Lalu sel lemak baru juga bisa terbentuk ketika kita masa dewasa. Jadi sel lemaknya bertambah. Sekitar 10% sel lemak itu akan mengalami pergantian setiap tahun. Oke. Nah, bagaimana jalur hipotalamus dalam regulasi berat badan? Kita lihat peran hipotalamus. Jadi sel saraf atau neuron di dalam hipotalamus itu akan mengatur asupan energi dan pengeluaran energi sebagai respon terhadap leptin. Lihat ya, leptin ya, dan hormon lain. Keadaan kenyang atau fat state, ya. Kita lihat apa yang terjadi ketika kau kenyang. Udah pernah kenyang kan? Yes. Maka leptinnya akan diproduksi. Itu akan menstimulasi neuron primer
di nukleus arcuata pada hipotalamus yang akan mengekspresikan POMC atau pro-opiomelanocortin. Lalu kemudian peptida turunan POMC, alfa dan beta MSH akan bekerja pada reseptor melanokortin 4 atau MC4R yang diekspresikan pada neuron pada nukleus paraventrikular. Efeknya, nih kita langsung efek pun boleh lah. Tapi kalau nanti kau buat soalnya, tolong kau sampaikan lah ini biar agak seru, kan keren dia kan. Efeknya memang ini akan menurunkan asupan energi. Jadi orangnya nggak selera makan, ya, dan kemudian akan meningkatkan pengeluaran energi, tapi dia jadi mau aktif. Nah, beda. Ada orang nggak selera makan karena nggak selera hidup, ya kan? Tapi kalau dia karena kenyang, fat state yang normal itu akan membuat dia turun asupan energinya. Nggak selera dia makan lagi, tapi dia mau bergerak, dia mau bekerja. Ya, mau belajar gitulah. Siapa tahu kan masalah kita nggak mau belajar karena masalah makanan. Cobalah nanti ya, bilang sama mama, mak kurang makan enak aku mak belum. Ya, kebanyakan makan Indomie itu nggak bisa belajar. Karena di Indomie itu ada MSG. Otakmu akan berlawanan dengan leptin ini tadi, MSG-nya itu. Aduh, jadi bodoh. Ya. Itu Indomie hanya perlu pada waktu banjir, ya, pada waktu gempa bumi. Tapi kalau kalian itu anak kuliah, please lah, lebih bagus kalian puasa daripada kalian harus makan Indomie. Kalaupun kalian mau makan Indomie, tolonglah hanya akhir-akhir bulan aja lah, sekali sebulan, 1 hari itu oke lah Indomie. Tapi hari lain jangan kau isi dengan Indomie, kamu jadi bodoh, ya. Aduh. Nah, lalu kita lihat lagi melalui jalur AGRP. Jadi pada saat yang sama tadi leptin tadi ya, ketika leptin menghambat neuron yang mengekspresikan agouti related peptide atau AGRP, kita lihat AGRP ini akan berfungsi mematikan reseptor melanokortin, sehingga penghambatan AGRP oleh leptin akan mendukung regulasi energi yang sehat. Wah, ini aku mau ini. Aku mau supaya di otakku ini jangan mau makan aja kerja begitu, ya, jangan mau makan, tapi mau kerja. Beda. Ada orang otaknya nggak mau makan, tapi nggak mau dia cuma mau tidur aja. Jadi doa kita sama Tuhan adalah, Tuhan, buatlah aku nggak pengen makan, tapi pengen kerja terus. Wah, Tuhan jawab doamu. Tapi karena doamu kau cuma pengen nggak makan tapi nggak mau ngapa-ngapain, Tuhan bingung. Gimana gua mau jawabnya? Karena dia udah ciptakan sistem seperti ini, inhibisi jalur AGRP. Wah, ya. Lalu apa yang terjadi kalau terjadi mutasi genetik? Nah, jika molekul penting seperti BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor dan SIM1 atau Single Minded One terganggu akibat mutasi herediter, yaitu individu yang terkena akan mengalami yang pertama hiperfagia, dorongan makan yang berlebihan. Lalu kemudian terjadilah dia obesitas berat sejak usia dini. Ini gambarnya ya. Jadi ini dimulai dari apa? Jaringan lemak. Ketika jaringan lemak bertambah isinya, dia akan melepaskan leptin. Leptinnya akan menuju hipotalamus. Masuklah dia ke sini, ke arcuata nukleus, ke paraventricular nukleus, ke ventromedial nukleus. Efek akhirnya adalah ini, mengurangi keinginan untuk makan, tetapi bersamaan akan meningkatkan pembakaran energi. Energi itu hanya bisa dibakar karena ada motivasi untuk bekerja. Jadi kalau kau kehilangan motivasi untuk bekerja atau belajar, berobatlah. Kau belajar ini gimana? Di mana yang salah dengan hidupmu? Entahnya kau sekolah di kedokteran karena terpaksa. Siapa yang sampai sekarang masih merasa sekolah kedokteran bukan pilihannya? Atau dia memilih karena disuruh memilih? Aku cuma bilang turut berduka
Cita, aku tahu bebanmu berat, ya. Sangat berat itu rasanya menjalani 6 tahun ke depan. Widih, bukan 6 tahun, nanti kau bukan PPD, gak ada jaminan kau langsung lulus. Kau harus terus sebagai mahasiswa. Oke deh, udah berat kali itu bebanmu. Rasanya hidup gak ada arti, hampa hidup ini. Turut berduka cita ya guys. Oke. Lalu kalau kita lihat apa penyebab obesitas. Jadi obesitas itu yang pertama merupakan interaksi antara genetik dan lingkungan. Jadi gen seseorang dan lingkungan tempat dia hidup. Ya, jadi kita hanya bisa berharap lingkungan Fakultas Kedokteran Nomensen ini buat kamu pinter. Ya, semoga. Karena kenapa aku bilang semoga? Karena Bapak di sini cuma hanya berapa jam. Tetapi kalian yang ada di sini, ya mahasiswa itu semua, kalian yang akan membentuk lingkungan kalian di sini. Ya, dan kalau kalian bersama-sama, bersatu, kalian bisa membuat suatu lingkungan yang akan membuat kalian menjadi dokter-dokter yang hebat. Ya. Amin bilang ya. Iyalah, ini cuma diem aja gitu. Udah mau didoain gitu ya kan. Ya, nah lihat. Ya belum penutup bro. Entar. Masih jam 4:20. Ada yang udah sakit kepala. Kalau ada yang udah sakit kepala, kau boleh cuci muka. Kau boleh tarik napas, di situ di luar boleh, di sini boleh ya. Yang merokok boleh, tapi di luar sana ya kan. Kalau di sini nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Sampai batas mana nggak bisa merokok di kampus kita? Sampai keluar gerbang. Seluruh fakultas sekarang udah nggak boleh merokok ya? Hah? Apa? Di mana? Kampus lo nggak boleh kan? Ada kamera ya. Jadi di luar gerbang nanti kita ya. Ya di Singapura kan kayak gitu. Orang pada merokok itu di trotoar itu. Di bawah kalau ada aja langit-langitnya itu di atas kita itu nggak boleh kita di bawah itu. Harus keluar. Ya, kalau misalnya dia di dalam apa namanya itu tempat umum ada rumahnya, merokok sendiri di rumah itu dia. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk seseorang mengalami obesitas, ya, gimana caranya gendut gitu? Gimana cara kita supaya obes? Gampang bilangnya. Asupan energi itu harus melebihi pengeluaran energi yang secara berkelanjutan. Sehingga terjadi akumulasi trigliserida yang berlebih di dalam jaringan lemaknya, ya. Nah, obesitas itu bersifat patologi dan kumulatif. Kelebihan energi sekecil kali ya, 7 kilokalori per hari saja. Jadi kalau 7 kilokalori itu kira-kira 2 gram nasi. Bayangin itu. Jadi kalau kelebihan 2 gram nasi, tapi memang dibilangin lah, bisa aja orang obesitas dalam waktu bertahun-tahun atau berpuluh tahun. Pada akhirnya kita pasti akan jadi obesitas. Cukup 2 gram nasi sehari kelebihannya. Aduh Tuhan. Makanya kita harus rajin olahraga. Ya, karena kalau makan kadang nggak terus-terus kita ukur ya kan. Tapi kalau gitulah. Lalu ada faktor sosial ekonomi. Lihat, ini tadi ketawa-ketawa sendiri aku sama istriku. Kurasa kita lagi tambah gemuk kan, lagi kurang duit, aku bilang. Iya, benar juga. Ternyata waktu kita kurang duit, yang kita makan itu jadinya makanan yang manis gitu. Kita lebih banyak pengen yang manis, kalaupun yang kita pengen banyak yang berminyak dan berlemak, kita juga tahu tempatnya pasti di Agem ya kan. Itu ada risol itu ya. Pernah kalian rasa risol itu? Ih, kayak ada nggak pernah kesana. Kau pernah? Risol Agem. Dia multa tulis sana. Enak itu. Waduh. Tapi ada kelihatan minyaknya, jadi harus pakai apa namanya itu tisu, dilap dulu ya.
Lihat ya, meskipun obesitas umumnya terjadi, banyak individu tetap memiliki berat badan normal ya. Faktor ekonomi dan sosial itu berperan di masyarakat barat. Ternyata kalau di Amerika sana nih ya, orang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang normal. Oh, lihat. Ya. Dia punya ekonomi bagus, harusnya dia bisa suka-suka beli makanan. Ternyata berat badannya jadi normal dibandingkan dengan yang ekonominya lebih rendah ya. Namun diskriminasi terhadap individu dengan obesitas itu dapat menyebabkan mereka menjadi terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, sehingga menyulitkan interpretasi data. Ya bisa aja juga akhirnya nggak ikut penelitian dia ya. Kemudian faktor genetik ya. Genetik itu memiliki peran besar dalam predisposisi terhadap berbagai tingkat adipositas ya. Bukti kuat berasal dari studi pada orang kembar identik dan yang non identik. Apa yang ditemukan? Kembar identik yang dibesarkan di keluarga berbeda, lihat, tetap menunjukkan tingkat adipositas yang sangat mirip. Janganlah tanya sama aku, kayak mana caranya kembar identik tapi keluarganya beda, nggak tahu aku. Ya kan? Orang udah kembarnya orang itu kok dipisahkan. Tapi mungkin demi penelitian ini, mungkin dipisahkan mungkin 1 tahun atau 2 tahun, hasil akhirnya beda. Ya, sebaliknya. Adipositas mereka tidak berkorelasi dengan saudara angkat yang dibesarkan secara bersama-sama. Berarti pilih kasih kan gitu ya. Sama rumahnya, tapi beda pertumbuhannya. Ku bilang ya oke aja, bukan karena genetik, tapi memang dibedakan kali. Karena ini saudara angkat, kita tidak tahu. Gitu. Nanti kita tanya lah sama yang melakukan penelitian ya. Nah, hal ini menegaskan bahwa genetik lebih dominan. Jadi faktor genetik sebenarnya lebih dominan dibanding dengan lingkungan keluarga adopsi dalam menentukan resiko obesitas. Jadi lihat obesitas kemungkinan besar itu faktor genetiknya yang berpengaruh. Nah, peran relatif asupan berlebih dan pengeluaran energi rendah dalam predisposisi biologis. Jadi makan banyak tapi aktivitas rendah. Apa yang terjadi? Apakah faktor herediter itu mempengaruhi asupan energi, pengeluaran energi, atau keduanya? Ya, saat seseorang sudah mengalami obesitas, pengeluaran energi saat istirahat justru lebih tinggi dibanding individu dengan berat badan yang normal. Jadi orang obes itu energinya juga lebih banyak terbuang sebenarnya. Namun, bila penderita obesitas menurunkan berat badan melalui diet, terdapat bukti bahwa mereka menjadi lebih efisien energi dibanding orang yang tidak pernah obesitas, terutama dalam jumlah kalori yang dibakar saat aktivitas tertentu. Efek ini sampai saat ini belum jelas kenapa bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi artinya memang tubuhnya udah sensor-sensornya udah begitu. Nah, metabolismenya rendah. Ada kemungkinan sebagian individu memang memiliki predisposisi obesitas karena laju metabolismenya lebih rendah. Ya, masih jarang ditemukan sebenarnya yang benar-benar laju metabolismenya itu rendah, kecuali pasiennya mengalami yang disebut dengan hipotiroidisme berat. Ya, buktinya apa? Predisposisi genetik terhadap obesitas terutama dimediasi melalui kontrol otak, ya, terhadap asupan makanan. Jadi intinya sederhana aja. Mau dibilang dia faktor genetik, mau dibilang dia faktor lingkungan, intinya adalah bagaimana otak seseorang itu yang berperan di dalam hal asupan makanannya, otaknya. Oke? Nah, studi pada kondisi terkontrol itu menunjukkan individu dengan varian genetik predisposisi obesitas itu cenderung makan lebih banyak dan lebih sulit merasa kenyang, di mana mutasi genetik dengan efek besar terhadap obesitas. Jadi lebih banyak faktor mutasi genetiknya. Sedangkan pada varian genetik yang umum ternyata efek obesitasnya lebih kecil. Jadi tetap ada perbedaannya. Bagaimana dengan ketersediaan makanan? Obesitas tidak mungkin terjadi tanpa adanya makanan yang cukup untuk membentuk dan mempertahankan cadangan lemak yang berlebih. Nah, di sini orang sering bilang, udah sikitnya aku mah. Ya. Itu apa mau kita jawab? Iya aja, ya. Nanti capek kau memilah-milahnya.
Oh iyanya nggak apa-apa, tetap juga obesi. Jadi tanyalah, adakah keinginan supaya tidak obesitas? Maka kau harus pelajari nanti ini, ya. Nah, hal ini sering menimbulkan anggapan bahwa penyebab utama obesitas adalah ketidaktahuan individu tentang peran asupan kalori berlebih atau pilihan sadar untuk mengutamakan kesenangan makan dibandingkan dampak kesehatan jangka panjang. Bisa saja dia mungkin nggak tahu, ya, bahwa efek daripada obesitas itu mempengaruhi kesehatannya. Jadi kita juga harus terus rajin menyatakan awas obesitas, ya. Jangan diabaikan. Pandangan ekstrim ini dapat memicu diskriminasi sosial, ekonomi, dan medis terhadap individu dengan obesitas. Jelas akan terjadi diskriminasi. Nah, bagaimana faktor genetik dibandingkan dengan lingkungan? Faktor genetik memang penting dalam predisposisi individu terhadap obesitas, ya. Namun genetik tidak dapat menjelaskan peningkatan tajam prevalensi obesitas dalam beberapa dekade terakhir. Lingkungan yang semakin obesogenik, ya, itu menjadi penjelasan utama fenomena ini. Jadi dunia hari-hari ini semakin obesogenik. Tanpa sadar, handphone kita, influencer, apa lagi namanya, selebgram, ya kan? Semua yang bisa kita lakukan mau cari duit cepat, termasuk salah satunya adalah dengan mengkontenkan sehingga makanan itu menjadi sangat dekat dengan kita dari handphone. Karena dia cuma perlu masuk ke dalam korteks kita. Dia yang penting udah masuk kota, udah terpikirnya itu. Ya. Jadi beda handphone bapak misalnya dengan handphone istri bapak itu. Kalau di handphone istri bapak banyak isi makanan di situ. Ya. Itu banyak isi makanan. Tapi kalau di handphoneku ya khotbah gitu ya. Oke. Lingkungan tadi semakin obesogenik. Lingkungan obesogenik itu maksudnya gini, makanan dan minuman padat energi serta sangat lezat. Wah, energinya tinggi, rasanya lezat, ya kan? Itu dipasarkan secara agresif. Kemudian lebih murah dibanding sebelumnya, diskon terus, ya kan? GrabFood diskon kan? Iya kan, kalau kita udah beli 10 kali nanti senang kita. Diskon. Padahal yang kita masukkan lebih banyak kalau harusnya aku sedih, aku bilang. Tapi kok jadi senang dikasih Bayangkan itu. Ya, itu obesogenik namanya, ya. Disediakan dalam porsi lebih besar, jumbo bang katanya, iya kan? Aduh, jumbo. Tersedia secara luas dan terus menerus. Kalau nggak jumbo nanti nggak enak. Karena pasti berikutnya dia minta yang jumbo karena udah termemori jumbonya. Lalu terjadi juga penurunan aktivitas fisik. Kenapa? Ya, faktor pekerjaan, kehidupan rumah tangga, bahkan perubahan jenis pekerjaan. Ya, contohnya kalian yang mahasiswa lah, ya. Tapi kita yang udah kerja juga begini nanti jadi dokter, pengaruh juga, ya. Contoh misalnya untuk mempersiapkan bahan kuliah, kan nggak mungkin sambil olahraga bisa kuliah kan? Ya jadi belajar juga. Hanya nyusun bahan kuliah aja udah berapa jam, ya? Pengendalian suhu eksternal di rumah misalnya pakai pemanas atau pendingin buatan itu akan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk termoregulasi. Nah, semua faktor inilah bersama-sama menjadi pendorong utama terjadinya peningkatan obesitas. Meski demikian, sebagian besar populasi tetap memiliki berat badan yang normal, sebagian besar karena variasi genetik saja, ya. Faktor lingkungan lain yang sedang diteliti, masalah komposisi makronutrien, ya, perdebatan mengenai proporsi optimal karbohidrat, protein, dan lemak untuk menjaga berat badan yang normal. Ada konsensus sementara, diet tinggi protein dan lemak serta rendah karbohidrat. Inilah yang bisa membuat penurunan berat badan secara cepat, ya. Tinggi protein dan lemak serta rendah karbohidrat. Tapi ada kurangan satu lagi. Kenapa nggak kita lakukan ini? Ternyata itu tadi yang berhubungan dengan ekonomi itu. Kalau diet tinggi protein dan lemak itu pasti mahal harganya, ya. Itu pasti mahal harganya. Jadi kalau dulu kerjaku yang ku pesan steak dagingnya aja mahal kali, bisa turun berat badanku. Tapi kalau sekarang ya udahlah, cukupnya apa? Nasi, ya kan? Sedikit-sedikit. Siap itu masih lapar kan?
Berdoalah kita, Tuhan, masih lapar. Supaya apa? Supaya nggak makan lagi. Jangan pikir makan lagi. Itu perjuangannya adalah supaya tidak lagi lakukan apa yang bisa dikerjakan. Gitu ya. Karena dunia pasti berubah. Nggak bisa dunia itu tetap seperti yang kita inginkan ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Hormon usus penekan nafsu makan itu meningkat lebih banyak ya terhadap protein dibandingkan karbohidrat. Jadi kalau kita makan protein, si hormon usus tadi, apa tadi namanya? Udah lupa pun kita namanya ya. Itu akan lebih tinggi dia muncul ke otak sehingga lebih cepat kenyang kita. Rasa kenyang kita itu lebih tinggi kalau kita makannya itu adalah protein dibandingkan kalau yang kita makan itu karbo. Kalau karbo bisa banyak kita makan ya. Namun bukti jangka panjang masih lemah dan peningkatan konsumsi protein lemak jangka panjang dinyatakan ada resiko teoritis. Secara teori ada resikonya. Aku bilang resikonya satu aja lah, itu habis duit ya. Paparan. Nah, bagaimana dengan paparan awal kehidupan? Lihat ya. Ternyata sejak dari dalam kandungan, macam ngerinya hidup ini ya, atau masa awal postnatal itu akan memprogram individu untuk menjadi obesitas atau mengalami penyakit kardiometaboliknya. Jadi sejak dari dalam kandungan. Makanya kalau cari pasangan, tanya sama dia. Coba tanya sama mamamu, dulu waktu mengandung kau, stres enggak mamamu bilang? Kau tanya sama yang laki-laki, nanti yang laki-laki pun nanya kau gitu, biar sama. Jadi masing-masing tanya mama, mak, dulu mama waktu mengandung aku stres enggak mak hidup ini? Supaya kalian berpikir ulang lagi. Oh, ternyata kita harus belajar terus. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan langsung karena cinta, I love you, you love me, we love-lovean. Bilang nggak ada itu. Nggak sesuai dengan mekanisme hormon dan otak manusia bilang ya. Nah, mekanisme sering dikaitkan dengan epigenetik. Jika benar, intervensi dini yang sederhana dan terjangkau dapat memberi manfaat seumur hidup ya. Kemudian ada faktor apa ini? Mikrobioma usus. Keanekaragaman mikrobioma usus semakin diakui penting untuk kesehatan gastrointestinal. Namun saat ini masih terlalu dini untuk menyatakan peran signifikan mikrobioma di dalam hal obesitas ataupun konsekuensi buruknya. Nah, pertanyaannya muncul, mengapa leptin gak bisa mencegah obesitas? Sementara leptin tadi diproduksi akan lebih banyak ketika sel lemaknya sudah banyak gitu ya. Nah, jadi leptin dikenal sebagai hormon yang menekan asupan makanan dan kadarnya meningkat seiring bertambahnya cadangan lemak. Nah, secara evolusioner penjelasannya, leptin ternyata fungsinya lebih kuat dalam hal melindungi tubuh dari kehilangan cadangan lemak. Jadi sifatnya dia mempertahankan lemak. Nangkep ya? Dia akan mempertahankan lemaknya udah segitu gitu. Jadi kita nggak bisa menekannya dibanding mencegah penambahan lemak. Penurunan kadar leptin di bawah tingkat kebiasaan seseorang itu akan menjadi stimulus kuat untuk makan, malah makin selera dia makan. Sedangkan peningkatan leptin di atas normal itu responnya jauh lebih lemah, kebalikannya. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu ada kemungkinan terjadi resistensi leptin. Pada kadar leptin yang tinggi, pemberian tambahan hormon sering tidak menimbulkan efek berarti. Fenomena ini disebut dengan resistensi leptin. Penting diingat, meskipun tampak resisten, tetap ada sebagian aksi leptin. Jika tidak, individu akan mengalami hiperfagia ekstrim dan obesitas progresif seperti pada defisiensi leptin kongenital. Jadi ada memang dia defisiensi leptinnya bawaan lahir. Nah, kalau variasi individu, sebagian orang mungkin memiliki kadar leptin relatif rendah yang berperan dalam etiologi obesitas mereka. Lalu ada sinyal hormonal lain. Pada obesitas berat kemungkinan terdapat hormon lain yang tetap menekan asupan makanan. Hal ini membantu memastikan agar ekspansi jaringan adiposa tidak berlangsung tanpa batas. Jadi masih ada mekanisme hormon-hormon yang lain ya.
Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Pusing kok pusing? Kau? Ada? Nanya enggak? Lanjut ya. Kan sampai jam 5 kan? Masih jam berapa? Setengah 5 kan? Malah lewat dikit kan? Kan kita tadi agak lama kan mulai kan? Ya udah, kalau pusing kalian main game di situ boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan bersuara, oke? Jangan bersuara karena ini ada rekamannya, jadi nggak usah takut. Nanti kalian tinggal kapan lagi enak hati kalian putar rekamannya, ya kan? Sederhana aja. Kalau dia diputar rekamannya kan, aku untung 2 kali kan? Nanti aku dapat duit dari situ kan? Dia diputar, 70 berapa? 70 orang mutar ini 1 jam berapa uangku tuh? Jelas ya kan. Jadi kusarankan kalian jangan dengarkan aku ngomong, tapi jangan ribut di situ. Oke, main game lah di situ. Oke. Pentingnya penilaian klinis ya, lihat. Ada yang namanya gangguan gen tunggal yang menyebabkan obesitas. Oke, pada anak-anak maupun orang dewasa dengan obesitas berat, evaluasi harus diarahkan pada screening kondisi endokrin dan neurologis yang mungkin dapat diobati ya. Identifikasi kondisi genetik untuk memungkinkan konseling genetik dan dalam beberapa kasus terapi yang sesuai. Untuk klasifikasi klinisnya, sindrom obesitas genetik secara klinis dapat dikategorikan menjadi yang pertama, sindrom dengan disformisme dan atau keterlambatan perkembangan. Dan yang kedua, sindrom tanpa gambaran yang di atas. Secara prevalensi, secara individual, gangguan monogenik ini memang jarang ya. Namun secara kumulatif hingga 20% anak dengan obesitas berat itu memiliki kromosom yang langka dan atau mutasi genetik dengan penetransi tinggi yang memicu obesitas. Tapi jangan aku dengar ketawamu, bro. Jangan aku dengar ketawa kalian situ. Sakit kepalaku mendengar kalian ketawa. Iya kan? Kalau kira-kira nggak tahan harus mau ketawa, keluar, gampang. Udah mesti tahu tadi caranya. Senang kali gue kalian keluar dari sini. Daripada ketawa-tawa kan situ aku dengar. Kiku, nggak ada harga ketawa kalian sama aku. Yang ada hanya membuat sakit kepala. Iya, oke. Diam aja situ, diam. Ya, ambil lakban. Oke. Prevalensinya secara individual gangguan monogenik ini memang jarang ya. Namun secara kumulatif sampai 20% anak dengan obesitas berat ternyata memiliki kromosom yang langka. Itu tadi ya. Angka ini kemungkinan meningkat seiring akses yang lebih luas terhadap tes genetik dan penemuan gen baru. Tapi pasti mahal ya. Nah, implikasi diagnosis genetik itu apa? Bisa membantu dalam perencanaan manajemen karena banyak pasien dengan obesitas genetik itu sulit menurunkan berat badan hanya dengan diet dan olahraga. Oke. Membantu pengambilan keputusan klinis terkait operasi bariatrik layak pada sebagian pasien, tetapi bisa saja berisiko tinggi pada orang lain. Terapi farmakologi sejumlah obat sedang dalam uji klinis untuk pasien dengan sindrom obesitas genetik. Contohnya setmelanotide, yaitu suatu agonis MC4R yang telah digunakan secara efektif dalam uji klinis fase 2 dan 3 pada anak dengan defisiensi genetik POMC, PCSK1 dan reseptor leptin. Juga sedang diteliti untuk pengobatan sindrom obesitas genetik lain yang memengaruhi jalur melanokortin. Potensial digunakan pada obesitas hipotalamus akibat tumor, contohnya craniofaringioma. Ini nama sindrom obesitas oleh karena perubahan genetik ya. Ada Prader-Willi, ada Albright's hereditary osteodystrophy atau pseudohypoparathyroidism, ada Bardet-Biedl ya. Kemudian ada Cohen's, ada sindrom Carpenter, sindrom Alstroms, sindrom Tabi. Terus yang di tengahnya itu adalah perubahan genetiknya, ada autosomal resesif ya, dan gambaran klinisnya di sebelah kanan ya.
kurasa kalau kita pelajari pun itu hampir bisa dibilang nggak ada manfaatnya, karena kita belum bisa sampai pada diagnostik genetik, ya, terlalu mahal biayanya. Jadi kita masih pada pengobatan secara lebih ke gejala lah ya. Genetiknya terganggu, maka akan menimbulkan gejala. Kita baru sampai pada gejalanya. Tapi lebih dari situ kita bisa memiliki pemahaman kenapa muncul gangguan genetik tadi. Maka pemahaman kita jelas itu. Genetik seseorang itu muncul ketika sejak dari awal terjadi pembuahan. Ya, sel telur mama dengan sel telur bapak kita itu sudah menyimpan informasi genetik di situ. Ya. Jadi minimal kita punya pedigree. Jadi kita tahu keturunan kita dari opung kita, buyut kita, supaya kita lihat ini sakit apa. Ini sakit apa? Ini sakit apa? Nanti muncul itu. Oh, ini darah tinggi, ini. Tujuan kita bukan untuk jadi takut, tapi kita bisa menjaga. Tujuannya preventif. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak mengalami penyakit, ya. Gangguan sindromik yang klasik, sejumlah sindrom tadi yang kita lihat itu telah diidentifikasi oleh klinisi jauh sebelum penyebab genetiknya diketahui. Jadi sindromnya udah tahu, tapi genetiknya nggak tahu, ya. Pada sindrom ini obesitas biasa disertai dengan pola khas kelainan lain, sering berupa gangguan perkembangan neurologis, ya. Jadi perkembangan sarafnya yang terganggu. Saat ini dasar genetik sebagian besar sindrom tersebut telah diketahui. Nah, ini nih gambarannya, ya. Prader-Willi syndrome, Albright's hereditary osteodystrophy, ya, Bardet-Biedl syndrome. Oke. Ini obesity syndrome due to mutation in gene controlling energy homeostasis pathways. Jadi ini khusus untuk yang perubahannya pada yang mengatur jalur homeostasisnya, ya. Leptin, reseptor leptin, propiomelanokortin, prohormon konvertase, karboksipeptidase E, melanokortin 4, single minded 1, BDNF, TRKB, SH2B1 gitu, ya. Oke, lalu bisa juga dijumpai gangguan sinyal antara leptin dengan melanokortin. Yang pertama, mutasi leptin, ya. Mutasi homozigot yang mengganggu produksi atau aksi leptin jarang terjadi, tetapi menimbulkan gangguan yang dapat diobati, ya. Anak dengan mutasi loss of function leptin homozigot itu mengalami penambahan berat badan cepat sejak bulan-bulan awal kehidupan. Gejalanya obesitas berat, kemudian dorongan makan yang berlebihan atau hiperfagia, kemudian gangguan rasa kenyang, sampai perilaku mencari makanan segera setelah makan. Jadi baru selesai dia makan, udah cari makan. Terapinya adalah defisiensi leptin kongenital dapat diobati dengan injeksi subkutan leptin rekombinan yang menurunkan rasa lapar, meningkatkan rasa kenyang, dan menurunkan berat badan. Kemudian bisa terjadi mutasi pada reseptor leptin, menyebabkan gejala klinis serupa dengan defisiensi leptin, namun pasien tidak responsif terhadap terapi leptin. Jadi dikasih leptin juga nggak bisa karena reseptornya rusak. Perkembangan pubertas normal itu jarang terjadi dengan bukti biokimianya hipogonadotropik hipogonadisme. Pada sebagian kecil pasien terdapat bukti onset menstruasi yang tertunda tetapi terjadi secara spontan. Terapi leptin dapat memungkinkan progresi pubertas, menunjukkan bahwa leptin adalah faktor permisif untuk perkembangan pubertas, ya. Set melanotide atau agonis MC4R telah dilisensi untuk manajemen berat badan kronis pada defisiensi reseptor leptin, ya. Lalu bisa terjadi mutasi pada POMC, mutasi homozigot atau compound heterozygous menyebabkan hyperfagia dan obesitas onset dini. Karena ACTH diproduksi dari pembelahan POMC di hipofisis, pasien juga mengalami defisiensi ACTH. Jadi dia mengalami hipoglikemia neonatal. Jadi waktu bayi dia sering hipoglikemi dia. Dan juga bisa terjadi ikterus kolestatik. Jadi bayinya kuning, ya. Peptida melanokortin turunan POMC bekerja pada reseptor melanokortin 1 di kulit untuk menginduksi pigmentasi, ya. Kekurangan peptida ini menyebabkan hipopigmentasi kulit dan rambut, lebih jelas pada ras Kaukasia karena sering berambut merah, ya.
Oke, mutasi PCSK1. PCSK1 adalah enzim yang memotong POMC menjadi ACTH, lalu diubah lebih lanjut menjadi alfa MSH oleh karboksipeptidase E. Gangguan pemrosesan POMC akan menyebabkan obesitas berat onset dini dengan hiperfagia dan defisiensi ACTH. Pasien juga pasti akan mengalami hipogonadotropik, hipogonadisme, hipoglikemia postprandial akibat gangguan pemrosesan proinsulin menjadi insulin, kemudian enteropati neonatal pada masa kanak-kanak awal. Mutasi MC4R. Mutasi heterozigot yang mengganggu fungsi MC4R itu ditemukan pada 5-6% pasien obesitas berat onset dini. Frekuensi di populasi umum itu 1 dari 300, itu merupakan gen paling sering berkontribusi pada obesitas. Pewarisan sifat bersifat kodominan dengan penetrasi dan ekspresi bervariasi pada pembawa heterozigot. Pembawa homozigot itu akan mengalami obesitas berat. Gejalanya hiperfagia sejak masa kanak-kanak, hiperinsulinemia, peningkatan massa otot, dan pertumbuhan linear yang lebih tinggi. Oke, ini subtipe genetik obesitas yang berhubungan dengan abnormalitas neurobehavioral. Jadi dia perilakunya pun berubah, ya. Prader-Willi syndrome dan mutasi SIM1. Pasien PWS maupun pasien dengan mutasi SIM1, gen yang bekerja di hilir MC4R, itu menunjukkan spektrum abnormalitas perilaku, ya. Fitur perilaku ini sering tumpang tindih dan gejalanya mirip autisme. Kemungkinan terkait dengan penurunan sinyal oksitosin, gitu ya. Mutasi BDNF dan reseptor TRKB, mutasinya brain derived neurotrophic factor dan reseptornya TRKB, tropomyosin receptor kinase B, itu akan menyebabkan keterlambatan bicara dan bahasa, hiperfagia dan obesitas berat, hiperaktivitas, ciri-cirinya autis, gangguan memori jangka pendek, gitu ya. Oke, ini semua varian-varian ini gak usah dihafal, tapi yang paling sering aja kita lihat nanti ya. Yang ini gak usah dibaca pun biar gak pening kalian ya, yang genetik ya, karena gak ada diperiksa juga. Oke, kita lihat obesitas sekunder akibat gangguan lain ya. Jadi ada gangguan lain, lalu kemudian akan menyebabkan obesitas. Yang pertama gangguan endokrin, contohnya hipotiroidisme. Jadi hipotiroid ya. Pasien dapat mengalami kenaikan berat badan dan obesitas, meskipun jarang menjadi penyebab tunggal obesitas berat. Evaluasi fungsi tiroid penting, yaitu kita cek TSH. Ya, TSH untuk mendeteksi penyakit tiroid primer. Sedangkan FT4 kita periksa kalau kita mau tahu hipotiroidisme sekunder yang jarang. Lalu ada penyakitnya insulinoma. Kenaikan berat badan dapat terjadi akibat kebutuhan makan lebih sering untuk mencegah hipoglikemia. Jadi ada tumor yang menghasilkan insulin. Jadi dia makan langsung turun gulanya. Jadi mau makan terus, dia makan terus. Tapi yang dia makan gulanya akan dimasukkan karena ada insulinnya berlebihan sehingga dia mengalami obesitas ya. Kemudian ada sindrom Cushing ya. Kenaikan berat badan dapat menjadi gejala awal. Ya, ciri klinisnya memar spontan, ada strie berwarna ungu atau livid striae, miopati, distribusi lemak tubuh sentripetal yang jelas. Diagnosisnya biasa cukup jelas dengan pemeriksaan 24 jam urin bebas kortisol atau estimasi produksi kortisol, kemudian tes supresi dexamethasone atau penekanan kortisol serum. Pada obesitas berat, metabolisme glukokortikoid oleh adiposa dapat menyulitkan interpretasi hasil. Kadang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ritme diurnal kortisol. Lalu bisa juga karena kerusakan hipotalamus, ya, bisa karena tumor, kraniofaringioma, bisa karena massa ataupun peradangan, bisa karena cedera kepala berat, jatuh dia ya. Manifestasinya apa? Gangguan fungsi hormonal pada hipofisis anterior atau posterior, kadang hanya halus saja, riwayat hiperfagia dan kenaikan berat badan biasanya singkat ya. Sebagai catatan klinis pada obesitas umum, kadar growth hormone saat uji provokatif bisa lebih rendah dari normal. Namun hal ini tidak selalu menandakan adanya lesi pada struktural. Oke. Apa yang merugikan dari obesitas ya? Jadi secara mekanismenya obesitas itu berhubungan dengan berbagai patologi yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas.
sebagian konsekuensi terkait efek mekanis atau gravitasi dari massa lemak yang membesar. Namun, mekanisme utama komplikasi obesitas lebih berkaitan dengan keadaan kronis overnutrisi dan dampaknya pada berbagai jaringan tubuh. Yang pertama, adanya resistensi insulin. Salah satu kelainan biokimia paling awal menonjol pada obesitas, terjadi kebutuhan insulin sirkulasi yang lebih tinggi supaya mempertahankan homeostasis glukosa. Resistensi insulin biasanya memburuk seiring derajat obesitas dengan variabilitas antar individu. Lebih menonjol bila lemak terdistribusi sentral. Jadi lemak yang di tengah itu biasanya pasiennya itu mengalami resistensi insulin, ya. Karena kebanyakan dia makan yang manis-manis, sehingga insulinnya itu akan selalu diproduksi lebih tinggi oleh pankreas, sehingga terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin atau hiperinsulinemia itu berperan besar dalam predisposisi terhadap yang pertama, penyakit metabolik dan endokrin, penyakit kardiovaskular, bahkan ya kemungkinan predisposisi terhadap beberapa kanker. Ya. Nah, lokasi utama dari aksi insulin di hati dan di otot rangka adalah target utama insulin. Supaya agar resistensi insulin terlihat pada tingkat tubuh secara keseluruhan, aksi insulin harus terganggu di salah satu atau kedua jaringan ini. Massa lemak yang membesar tampaknya tidak secara langsung menyebabkan gangguan tersebut, ya. Jadi dia nggak secara langsung, tapi seperti yang kita bilang tadi, dia makan banyak gula, ya. Hipotesis mekanistik, ya, yang pertama inflamasi adiposa. Obesitas akan meningkatkan jumlah makrofag di jaringan adipos. Lihat peradangan, ya. Terkait dengan kadar tinggi penanda inflamasi dalam sirkulasi. Makrofag banyak ditemukan mengelilingi adiposit yang mati atau sekarat yang kemudian membersihkan debris. Pada studi hewan mendukung kuat hubungan inflamasi adiposa dengan resistensi insulin. Bukti pada manusia masih lemah. Hipotesis penyimpanan nutrien tidak aman, ya. Pada obesitas kemampuan adiposa menyimpan nutrien dengan aman udah berkurang. Nutrisi yang berlebihan akan dialihkan ke jaringan lain yang tidak dirancang untuk menyimpan lemak, akan menyebabkan kerusakan jaringan. Disebut dia lipodistrofi kongenital kalau secara sejak dini mengalami komplikasi metabolik berat karena tidak ada depot lemak yang aman. Disebut dia lemak ektopik. Lemak di jaringan non adipos itu sangat mungkin menjadi pendorong utama resistensi insulin dan patologi terkait obesitas. Kemudian akan terjadi komplikasi metabolik, ya. Yang pertama dislipidemia karena resistensi insulin. Trigliserida tinggi dalam sirkulasi, HDL kolesterol yang rendah, kadang hipertrigliseridemia bisa cukup berat sampai meningkatkan risiko pankreatitis. Obesitas juga berhubungan dengan peningkatan kadar LDL, yaitu risiko utama penyakit arteri koroner. Namun faktor genetik dan jenis lemak dalam diet mungkin punya dampak lebih besar terhadap penyakit itu, ya. Jadi kalau lemaknya lemak sehat gitu, ya. Penyakit hati berlemak atau fatty liver disease, ya, sering dengar, ya. Obesitas sangat terkait dengan lemak ektopik dalam hepatosit. Pada sebagian pasien kondisi ini dapat berkembang menjadi non-alkoholik steatohepatitis, dapat berlanjut menjadi fibrosis, lalu kemudian terjadi sirosis. Jadi apa obatnya? Ya obatnya diet lah. Karena lemaknya udah berlebihan, gak sanggup lagi disimpan oleh sel adiposit, terpaksa dia disimpan di sel hepatosit. Jadi banyak yang stres karena fatty liver nih. Dia marah gitu karena nggak ada obat. Ya obatnya lah dok, nggak ada obatnya. Obatnya itu kau jaga mulut gitu loh, supaya jangan makan aja. Ya ini dia faktanya, ya. Dikasih vitamin pun mana lah, ya. Lalu sakit gula. Jadi orang obesitas itu akan meningkatkan resiko dia sakit gula. Nanti baca di situ kenapa, ya. Karena udah mau jam 5. Kemudian pada perempuan, ya kenapa perempuan yang gemuk pasti kamu sulit hamil? Karena risiko yang pertama PCOS, sindrom ovarium polikistik, ya. Gejalanya menstruasi yang nggak teratur, infertilitas anovulatorik, hirsutisme akibat hiperandrogenisme. Sedangkan pada pria, obesitas sering terkait dengan hipogonadisme sentral, ditandai kadar testosteron yang rendah,
dengan LH FSH yang tidak meningkat sesuai kebutuhan. Maka biasanya pria dengan obesitas ini memilih untuk tidak menikah. Iya, ya. Siapa tahu aku kayaknya nggak menikah aku. Kenapa? Iya, karena testosteronku rendah. Kenapa rendah? Karena terjadi resistensi insulin. Sedangkan di kulit, nah udah gambaran kulitnya pun pasti berubah lah orang obesitas ya. Bisa hidradenitis suppurativa, bisa gampang bisul ya. Semua kelainannya akan muncul gitu. Sampai dengan komplikasi kardiovaskular. Inilah yang paling kita takutkan tentunya ya. Jadi peningkatan morbiditas, mortalitas akibat penyakit vaskular aterotrombotik, penyakit arteri koroner, stroke, faktor penyebabnya hipertensi, dislipidemia, resistensi insulin, hiperinsulinemia, kemudian bisa menyebabkan resiko TTP, trombotik trombositopenik purpura ya, gagal jantung, atrial fibrilasi, wah matilah dia. Di napasnya juga terganggu ya. Nanti baca lah ya. Mau kalian baca nih? Ya, udah capek kan? Jam 5 kan? Oke, komplikasi pernapasan terganggu, saluran cerna terganggu, reumatologis terutama osteoartritis ya. Jadi keropos dia tulangnya, tulang rawannya, sampai terjadi kanker. Apa nih paling sering ini? Kenaikan BMI 5 itu akan meningkatkan mortalitas kanker, naiknya jadi 10% ya. Paling sering kanker kolorektal, kanker ginjal, kanker pankreas, adenokarsinoma esofagus, kanker endometrium pada perempuan ya. Nah, peningkatan adenokarsinoma esofagus itu karena sering GERD. Oke? Sering GERD. Asam lambungnya naik sampai kerongkongan. Ya, itu akan mengubah sel-sel permukaan di dalam kerongkongannya. Kemudian gampang infeksi. Ini buktinya waktu COVID-19 ditemukan lebih banyak yang mati kalau dia obesitas. Sampai gangguan sistem saraf pusat, ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan baca ya. Obesitas adalah suatu gangguan medis yang prevalensinya meningkat pesat akibat faktor lingkungan yang meluas baik di negara maju maupun berkembang. Udah ketawa. Udah, ada pertanyaan? Biar pulang. Nanti siapa mau baca bonusnya, ini ada grelin di sini ku taruh ya. Grelin. Oke. Dah. Thank you semuanya.